Hai, sekarang gue lagi ada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, tepatnya di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Kira-kira bakal ada keseruan apa? Langsung ikutin yuk! Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai seperti biasa gue akan kasih salam khas podcast ini. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tidak lupa juga mau mengingatkan kalau podcast ini bisa disaksikan di berbagai platform ya. Lo bisa lihat di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Stay tune karena hari ini pembahasannya adalah seputar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City yang ciptakan lapangan kerja hingga peningkatan perekonomian masyarakat. Yang pas banget nih, sekarang juga lagi berada di kawasannya ini. Langsung podcastnya di sini ya, dan bersama dengan bintang tamu spesial. Beliau adalah Ketua Umum DPP Baja Perindo, ada Bapak Drishe Siahaya. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Apa kabar Pak Drishe? Baik. Baik. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu di podcast hari ini, dan pas juga kita lagi ada di kawasan Lido City ini ya Pak ya. Iya, Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi karena Bapak juga merupakan Ketua Umum Baja Perindo sekaligus nih Bacalek DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Perindo ya. Sebelum kita bahas ke sana juga pengen tahu nih, dari sekian banyak kesibukan dan dari sekian banyak pilihan, tapi Bapak Drishe ini memilih untuk ada di Partai Perindo. Alasannya kenapa Pak? Iya, alasannya sih simpel saja. Pertama, saya melihat tagline Partai Perindo bahwa mensejahterakan Indonesia. Ya. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk bergabung. Dasarnya adalah bagaimana saya bisa memberikan satu kontribusi terhadap masyarakat, tentunya yang dimana belum tersentuh oleh pemerintah. Gitu. Jadi saya rasa cukup luar biasa Partai Perindo ini mengambil satu tema, yaitu kesejahteraan terhadap masyarakat. Oke, ini yang menjadi garis besar kenapa Bapak Drishe yang bergabung ya, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oke, nah selain di Partai Perindo, aktivitas apa sih yang biasanya sehari-hari kesibukannya apa nih Pak? Iya, kalau saya sehari-hari saya ada juga di under MNC Group, MNC Land tepatnya, dan saya stay di sini terus untuk melakukan kegiatan di mana saya adalah di bagian manajemen yang ada di MNC Land. Oke, jadi emang sehari-hari kesibukannya di korporasi lah ya jatuhnya ya, MNC Land ya. Dan masih sempat ya untuk memikirkan masyarakat Indonesia dan Partai Perindo ya. Kalau sempat dan tidak sempat itu harus, karena yang tadi saya sampaikan, kita sebagai anak bangsa harus berpikir yang realistis tentang keberadaan ataupun kesejahteraan setara dengan masyarakat ke bawah. Jadi saya rasa keinginan itu menjadi dasar buat saya untuk terjun ke dunia politik, bergabung dengan Partai Perindo ya. Oke. Dan Bapak juga maju nih Bacalek dari DPRD Kabupaten Bogor ya. Iya, dari Partai Perindo. Alasannya kenapa memilih di DPRD Kabupaten Bogor? Ada alasan khusus nggak Pak? Ada. Alasan khusus saya ada, pertama saya didasari oleh saya punya kegiatan hari-hari sebagai karyawan di sini. Kedua, saya banyak bersentuhan dengan masyarakat di sini. Terutama saya melihat kebutuhan ataupun setara kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sini, ya Kecamatan Cigombong ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali yang belum tersentuh kesetaraan kesejahteraannya. Jadi kalau nantinya berarti apa yang diperjuangkan? Berarti kesejahteraan yang tadi itu ya? Iya, pasti itu nomor satu, kesejahteraan bagi Indonesia, bagi masyarakat yang ada, yang khususnya di Jawa Barat. Terkhusus untuk Kabupaten Bogor, apa yang akan diperjuangkan? Saya akan perjuangkan di mana masyarakat bisa
mendapatkan pendidikan yang layak, kedua mendapatkan sarana untuk lapangan pekerjaan, karena berbasis yang ada di sekarang ini tentunya sudah dilihat oleh masyarakat adalah MNC yang sedang membangun di kawasan Lido ini ya, kawasan ekonomi khusus. Ya. Nah, kalau melihat itu berarti ini yang menjadi permasalahan dong yang ada di Kabupaten Bogor saat ini. Betul. Kesejahteraan, ekonomi, pendidikan. Betul sekali. 3 hal ini yang selama Bapak ada di sini melihat dan akhirnya memutuskan ya? Iya, saya melihat dan menyimpulkan harus berbuat untuk masyarakat. Oke, dan akhirnya memutuskan untuk maju untuk pemilihan di tahun 2024 nanti ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pembangunan yang ada di MNC Lido City ini. Kalau kita lihat ini kan kawasannya luas banget ya. Jangka pembangunannya juga lumayan panjang gitu. Nah, sejauh ini pembangunannya udah seperti apa? Pembangunan yang di dalam ini sudah sebagian beroperasi ya. Tentunya seperti golf, ada juga MNC Pictures, sebentar lagi juga Elmek, yang dimana ada tempat untuk festival musik. Dan hotel yang sudah ada yang beroperasi. Itu ada beberapa yang sudah beroperasi. Dan tempat yang sekarang kita ini berarti hotel ya, Pak ya? Betul sekali. Ini selalu ramai ya berarti ya? Hampir setiap hari atau di weekend selalu full book atau seperti apa, Pak? Hampir setiap hari ada kegiatan. Selalu ada kegiatan. Selalu ada kegiatan. Kalau weekend mah udah pasti penuh ya. Wah, itu udah pasti full. Tidak bisa menampung lagi. Nah ini kan berarti ada kegiatan ekonomi yang terjadi di sini kan. Kalau kita lihat juga namanya adalah kawasan ekonomi khusus Lido City gitu. Dampaknya setelah adanya kehadiran Lido City ini di tengah-tengah masyarakat seperti apa dampak yang dirasakan yang Bapak dengar? Tentunya dampak adalah sangat signifikan ya, karena KEK ini menjadi prioritas bagi perusahaan dan kedua juga bekerjasama dengan pemerintah untuk menyerap daya kerja ataupun tenaga kerja yang ada di sini. Tentunya anak-anak muda putra-putra daerah, mereka harus bangga ketika KEK ada di sini. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena mereka tidak lagi memperoleh pekerjaan yang jauh. Di sini nanti kedepannya memberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Ya, tentunya dengan berbagai tingkatan SDM-nya, pendidikannya, sarananya seperti apa, ada proses selanjutnya. Dan saat ini juga yang bekerja di sini ya kebanyakan orang-orang yang tinggal di sini. 85% di sini. Semuanya tinggal nggak jauh dari tempat ini. Tidak jauh. Jadi benar-benar menyerap tenaga kerja. Mereka nggak perlu jauh-jauh lagi ke tempat lain. Iya, betul. Karena di sini juga, karena pengembangannya juga akan seperti apa nih Pak? Jangka berapa tahun lagi dan apa lagi nih yang akan kita lihat di kawasan ekonomi khusus Lido City ini? Banyak sekali. Ada di dunia bermain, ada seperti theme park dan seterusnya, World Garden, dan itu sedang dalam pembangunan. Jadi ke depan nanti mungkin kita ketemu sekarang, next atau 1 bulan udah ada kawasan yang berbeda lagi, ada pembangunan yang udah selesai. Kayak seperti belakang sini tadi pas saya masuk lagi ada pembangunan juga ya dekat hotel ini ya. Betul. Jadi ini penambahan dari hotel yang ada karena sudah kapasitasnya tidak mencukupi, makanya dibuat yang baru untuk menambah. Grand plan-nya seperti apa nih Pak sampai tahun berapa nih? Saya belum tahu sampai tahun berapa, tapi yang pasti adalah ini berjalan terus. Akan terus berjalan. Yes. Karena banyak orang yang udah dengar sebenarnya kan, tapi belum datang langsung. Jadi mereka belum melihat langsung. Tapi sebenarnya saya juga pertama ke sini Pak. Jadi pas ngelihat, oh ternyata kawasannya udah berbeda sekali gitu. Pembangunannya juga cepat, aktivitasnya udah ada gitu. Karena memang pada akhirnya orang akan bertanya-tanya dengan adanya seluas tanah yang seluas ini. Apa dampaknya buat masyarakat gitu kan? Orang bertanya-tanya. Betul sekali. Saya juga waktu saya bekerja awal ya, tiba ditugaskan di sini, saya lihat, wah ini hampir berapa lama. Tapi tanpa saya sadari dengan masa kerja, wah luar biasa. Tanpa terasa bisa terlihat pembangunan yang luar biasa, signifikan yang dikejar oleh perusahaan. Yang pastinya dampak positifnya itu menyerap banyak banget tenaga kerja. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sekitar juga. Tentunya kesejahteraannya terangkat. Itu yang pastinya diharapkan ya dengan organisasi kita. Diharapkan oleh masyarakat. Jangan sampai cuma datang ya kalian-kalian aja yang menikmati, tapi masyarakat sekitar juga pengen dilibatkan. Masyarakat di sini adalah pedoman awal di mana salah satu proses ketika
satu pembangunan dilayakan di sini, berarti dampak yang paling utama adalah tenaga kerja dari masyarakat setempat ya. Setempat ini ya. Dan ini kan memang menjadi kawasan ekonomi khusus dan juga pariwisata pada akhirnya kan orang banyak berkunjung. Sejauh ini seperti apa antusiasme dari masyarakat yang datang, dari tamu-tamu yang datang? Komentar-komentarnya seperti apa sih Pak? Mereka sangat senang. Pertama dengan lingkungan ya, ataupun pemandangan yang luar biasa, udara yang fresh, jauh dari kendaraan yang penuh dengan asap. Jadi mereka enjoy sekali bersama anak-anak, keluarga. Ketika mereka stay di hotel ini, mereka bisa bermain dengan bebas ke dalam lingkungan kawasan. Dan jadi salah satu destinasi pilihan wisata yang baru berarti Pak ya? Yes, betul sekali. Nggak usah jauh-jauh mungkin mau keluar negeri atau ke kota apa dan sebagainya. Terutama Jabodetabek. Bisa ini jadi pilihan. Ini menjadi pilihan yang pariwisata ya. Apalagi nanti akan jadi lebih luas lagi dan lebih besar lagi. Enggak, saya sih nggak sabar Pak, pengen lihat pengembangan seperti apa lagi yang dia ada di sini. Anda tidak sabar apalagi saya. Yang setiap hari ada beraktivitas setiap hari di ingin sini melihat endingnya dan setiap saat pembangunan seperti apa. Dan akhirnya adalah bagaimana kita menikmatinya. Dan mimpi besar itu yang selalu ditanamkan ya. Iya. Di kepala ya Pak ya, karena ya ini bukan hanya sekedar mimpi, pada akhirnya ini benar-benar kenyataan. Mimpi menjadi kenyataan. Mimpi menjadi kenyataan. Ketika masyarakat tidak bisa berhiburan keluar ataupun ke daerah-daerah lain, tapi di sini sudah tercukupi, tersedia dengan fasilitas yang tidak ada kalau bedanya dengan yang lain. Betul. Dan pada akhirnya nanti ketika Bapak terpilih nih untuk mewakili masyarakat, seperti apa nanti kesinambungannya? Karena ini kan tempat yang pastinya akan bisa menyerap banyak orang juga. Tapi Bapak juga harus menyampaikan aspirasi masyarakat juga gitu. Kesinambungannya seperti apa? Tentu, tapi seperti pertanyaan tadi Mas Andi, bahwa saya ketika dipilih akan saya lakukan perjuangkan yang namanya kesejahteraan, kesetaraan, di mana luar lingkup daripada perusahaan di sini bisa juga menjadi bargaining position, menyerap tenaga kerja daripada masyarakat setempat. Jadi perjuangan saya bagaimana masyarakat Bogor ini dan kabupaten itu bisa merasakan hal yang sama. Jadi kalau ngomong mensejahterakan bukan hanya sekedar ngomong ya, karena sekarang udah ada aksi nyatanya gitu. Jadi kedepannya semoga bisa lebih luas lagi mensejahterakan masyarakat ya. Dan pasti semangat dari Pak Dris ini sama dengan movement yang dilakukan Partai Perindo ya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, itu bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau langsung klik aja link yang di bawah sini. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store juga Play Store. Langsung aja scan barcode yang ada di bawah ini. Kalau ada yang mau disampaikan, Pak Dris ya, untuk yang sedang menyaksikan podcast ini. Untuk para perbisa di rumah, saya ingin menyampaikan bahwa Bogor terkhususnya ya, Kabupaten Bogor, berbahagialah kita sebagai masyarakat karena KEK ini lahir untuk masyarakat. Bagaimanapun ada lapangan pekerjaan yang terserap di MNC sini, yaitu di bawah KEK ya tentunya. Maka dari itu saya sangat berharap kepada masyarakat Bogor ketika memilih satu perwakilan aspirasinya tersalurkan dengan baik, terwakilkan pemilih ataupun calon legislatif yang nanti akan duduk untuk memperhatikan masyarakat. Pastinya semuanya harus berdasar untuk kembalikan kepada masyarakat ya. Terima kasih untuk Pak Dris untuk pencerahan yang luar biasa yang terus menginspirasi pastinya ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Sekali lagi, terima kasih Pak Dris, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya juga pamit, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh